Film ini merupakan bagian dari DC Extended Universe dan berfungsi sebagai sequel dari Man of Steel, meskipun Henry Cavill menganggapnya sebagai film Batman teatrikal. Diluncurkan pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Zack Snyder, film ini menampilkan Batman dengan inkarnasi yang berbeda, di mana Ben Affleck memerankan Bruce Wayne dan Henry Cavill kembali berperan sebagai Superman. Ultimate Edition dirilis untuk mengatasi berbagai kritik yang diterima oleh versi bioskop, memberikan plot yang lebih sempurna dengan tambahan adegan yang sebelumnya dipotong. Film dibuka dengan adegan flashback yang menunjukkan trauma masa kecil Bruce Wayne saat menyaksikan pembunuhan orang tuanya. Kisah ini mirip dengan yang terdapat dalam komik, di mana Bruce Wayne kecil terjebak dalam lubang berisi kelelawar, simbol dari ketakutannya yang menjadi momen penting dalam pembentukan karakternya. Pemandangan beralih ke kota metropolis, memperlihatkan pertarungan hebat antara Superman dan Jenderal Zod. Diperlihatkan Bruce Wayne akhirnya mendarat di kota tersebut dengan menggunakan helikopter. Bergegas dia langsung menuju ke sebuah gedung dan menelpon seseorang yang ada di gedung tersebut, untuk segera meninggalkan gedung tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena pertarungan Superman dan Jenderal Zod. Bruce Wayne terus mengendarai mobilnya, hingga melihat Black Zero, kapal milik Jenderal Zod yang tertabrak kapal kecil milik Kal-El. Seketika hembusan gelombang dari kapal tersebut merusak seluruh gedung yang ada di sekitarnya termasuk gedung milik Bruce Wayne. Seketika Bruce Wayne berlari ke arah puing-puing untuk mencari seseorang bisa diselamatkan. Di sana dia melihat seorang temannya dan seorang anak kecil dengan sigap Bruce Wayne menolongnya. Di sini kita melihat ekspresi Bruce Wayne sangat marah atas pertarungan Jenderal Zod dan Superman. 18 bulan kemudian dua penyelam di Samudra Hindia menemukan batu besar di dekat tempat penghancuran World Engine. Setelah membawa kembali ke permukaan, mereka membelah batu tersebut dan ketika sudah terbelah terlihat di dalam batu itu berwarna hijau. Inilah yang kita sebut Kryptonite. Sementara itu Lois melakukan perjalanan menuju sebuah tempat bernama Nairobi yang sedang berlangsungnya perang di Kenya. Dia ke sana untuk mewawancarai panglima perang Afrika yang bernama Amajak. Lois ditemani seorang laki-laki yang bernama Jimmy Olsen, seorang fotografer yang terungkap dia adalah agen CIA. Ketika adanya pemeriksaan sebelum bertemu Amajak, seorang pengawal yang bernama Anatoly menemukan alat pelacak di kamera Jimmy. Sekitar Jimmy langsung tewas di tangan Amajak dan setelah mendapatkan kode perintah Anatoly seketika membunuh semua anak buah Amajak dengan cepat dan membakar semua jasad tersebut. Mendengarkan kegaduhan di luar, Amajak menyandra Lois hingga akhirnya tiba Superman untuk menyelamatkan Lois. Kejadian tersebut meninggalkan begitu banyak korban, yang pada akhirnya menyudutkan Superman di pengadilan internasional yang dipimpin oleh Senator Finch, dan menetapkan Superman sebagai pihak bertanggung jawab atas kerusakan besar ini. Sementara di sisi lain kita dilihatkan dua orang polisi sedang melakukan investigasi di sebuah rumah yang ternyata di dalamnya ada Batman yang sedang melakukan aksi vigilantenya. Batman menyelamatkan sekelompok wanita Asia dari seorang mafia trafficking yang bernama Cesar Santos, dan tidak lupa Batman memberikan tanda kelelawar di badan Cesar Santos. Di sebuah apartemen kita diperlihatkan Lois sedang memeriksa buku catatannya yang berisi peluru dari Nairobi. Clark datang dan melihat Lois yang sedang berendam di bak mandi. Lois kemudian menjelaskan tentang kontroversi yang terjadi mengenai aksinya di Nairobi. Clark menegaskan dia tidak peduli, karena jika dia tidak datang besar kemungkinan Lois akan mati. Dan Clark menegaskan dia tidak ada membunuh siapapun di kejadian tersebut. Kita kembali ke Batcave. Bruce Wayne tiba ketika Alfred memperbaiki suit Batman-nya. Bruce Wayne lalu melacak Anatoly yang dia yakini akan membawanya ke seseorang yang disebut White Portugis. Di Metropolis pengusaha Lex Luthor bertemu dengan Senator Finch untuk membahas mengenai mineral radioaktif yang ditemukannya di Samudra Hindia. Dia ingin membuat alat itu untuk menjadi penangkal Superman dan meta-human lainnya yang datanya sudah dia miliki. Lalu Lex Luthor meminta izin untuk melakukan impor untuk mendatangi Kryptonite tersebut. Dan Finch mempertimbangkan itu sebelum pergi. Sementara Lex Luthor bisa masuk dan mengakses ke kapal pengintai Kryptonian dan juga ke tubuh Jenderal Zod yang izinnya diberikan oleh bawahan Senator Finch. Sementara di apartemen Clark yang sedang memasak mendengarkan berita di TV yang sedang mewawancarai seseorang dari Nairobi tentang Superman. Seseorang itu bernama Kahina Ziri. Clark terlihat terganggu dengan mendengar berita tersebut. Masih di hari yang sama Clark ditugaskan oleh Perry White untuk menuju ke kota Gotham, untuk meliput pertandingan sepak bola Metropolis versus Gotham. Sebuah laporan di TV menayangkan seorang pria yang bernama Welles Kivi sedang melakukan vandalisme di patung Superman dengan coretan yang bertuliskan False God sebelum akhirnya dia ditangkap. Clark kemudian pergi mencari Kahina Ziri ke apartemennya. Namun dia sedang tidak di rumah, lalu seseorang memperingatkan Clark tentang sosok Batman. Di tempat lain Bruce Wayne mengunjungi sebuah tempat fighting underground tempat dia bertemu dengan Nayosef. Bruce kemudian melakukan perbincangan singkat dengan Nayosef yang memungkinkan Bruce mengkloning ponsel Nayosef.
Kembali ke Daily Planet, Clark kemudian melakukan briefing dengan beberapa orang staf. Dan secara tiba-tiba Lois datang dengan menunjukkan peluru yang ia temukan sebelumnya. Peluru tersebut ternyata tidak pernah diperjualbelikan sebelumnya bahkan di black market sekalipun. Lois kemudian meminta perjalanan dinas ke DC sedangkan Clark ditugaskan untuk meliput di acara penggalangan dana. Kemudian di rumah Lex Luthor terlihat Senator Finch sedang memberitahu Lex Luthor bahwa ia telah menolak izin impor yang diminta Lex Luthor sebelumnya. Lex Luthor mencoba membujuk Senator Finch namun ia tetap menolak dengan alasan ia tidak percaya kepada Lex Luthor bahwa mineral Krypton Night tersebut bukan untuk mencegah seperti yang dikatakannya sebelumnya tetapi itu senjata pembunuh. Lex Luthor lalu memperingatkan Senator sebelum akhirnya ia pergi. Pindah lagi ke Bruce Wayne yang sedang mengunjungi makam ibunya dan mendapati darah segar mengalir di sisi makamnya, dan tiba-tiba dia hanya bermimpi. Alfred kemudian mengungkapkan kepada Bruce bahwa Yosef sebenarnya bekerja untuk Lex Luthor. Bruce Wayne kemudian mengungkapkan keinginannya untuk masuk ke rumah Luthor menggunakan Black Suite-nya. Namun Alfred segera menunjukkan bahwa itu tidak perlu ia lakukan karena Luthor sendiri yang sudah mengundang Bruce ke acara penggalangan dananya. Pada acara penggalangan dana tersebut Clark mewakili Daily Planet sedangkan Bruce menyusup untuk mendapatkan informasi tentang White Portugis. Di antara para tamu tersebut, ada seseorang yang pedagang barang antik bernama Diana Prince. Karena curiga terhadap Bruce, Clark mendekatinya dan mengklaim ingin melakukan wawancara di mana mereka membahas tentang aktivitas brutal Batman di Gotham, dan perbedaan persepsi tentang Superman dan sifatnya terhadap dunia. Clark menutup alter ego Bruce Wayne sementara Bruce Wayne juga mengemukakan pendapatnya tentang Superman sebagai ancaman bagi humanity. Lex Luthor lalu nyamperin mereka berdua sedikit basa-basi lalu Bruce langsung pergi untuk mengambil data yang telah dikumpulkan dari mainframe drive yang telah ia pasang di rumah Lex Luthor, namun sialnya alat tersebut ternyata diambil oleh Diana yang tentu saja membuat Bruce Wayne kesal. Sementara di televisi terlihat berita kebakaran hebat di sebuah gedung seketika Clark langsung bergegas menuju lokasi tersebut untuk membantu yang membuat dirinya dipuji oleh warga dunia. Perdebatan pun terjadi antara yang pro dan kontra terhadap Superman sementara Superman tetap melakukan aksi penyelamatannya. Di sisi lain Wallace Kivi yang ditahan akibat aksi vandalismenya telah dibebaskan oleh Lex Luthor, yang kemudian sampainya di rumah Luthor sudah menunggunya dan kemudian menghadiahkan sebuah kursi jalan yang sangat canggih. Tentu saja ini dilakukan agar Wallace Kivi mau bersaksi untuk memberatkan Superman di pengadilan. Di dalam penjara terlihat Yosef menyuruh salah satu tahanan untuk membunuh tahanan Batman sebelumnya yaitu Cesar Santos yang membuat hal tersebut terekspos ke publik dengan menuduh Batman sebagai dalangnya. Pindah ke lokasi pameran barang antik Bruce Wayne dan Diana Prince bertemu sekali lagi, keduanya pun mengobrol tentang barang antik yaitu pedang Alessandra Agung yang dinyatakan mereka berdua palsu. Lalu Bruce Wayne meminta Diana mengembalikan drive yang ia curi, namun Diana menjelaskan bahwa sebenarnya ia hanya meminjamnya karena Lex Luthor mempunyai foto dirinya. Sayangnya ia tidak bisa mengaksesnya karena drive tersebut dilindungi enkripsi setingkat militer. Lalu Diana mengembalikannya ke Bruce Wayne lalu membawanya ke Batcave untuk dibuka passwordnya. Pada saat proses membuka drive tersebut Bruce tertidur dan bermimpi buruk, yaitu di mana memperlihatkan dunia pasca-apokaliptik di mana pada saat itu Superman memimpin rezim dunia sedangkan Batman menjadi rezim pemberontakan. Batman kemudian menghampiri mobil box yang di dalamnya berisi Kryptonite. Namun setelah memeriksanya Batman ternyata dihianati dan pertempuran pun terjadi, di sana banyak pengikutnya yang terbunuh oleh para Demon. Pada akhirnya Batman pun tertangkap dan diikat di sebuah tempat. Superman pun datang dan membunuh semua orang yang diikat bersama Batman, kemudian Superman melepas topeng Batman sambil meremukan dada Batman. Seketika Bruce terbangun dan melihat ada seseorang time traveler dari masa depan tiba dan memberitahu Bruce bahwa Lois adalah kuncinya. Namun si time traveler ini menyadari bahwa ia datangnya terlalu cepat dan malah memperingatkan bahwa dia selalu benar tentang Superman. Di akhir kata dari time traveler itu bahwa Bruce harus menemukan mereka, dan ternyata Bruce Wayne masih bermimpi dan terbangun lagi ketika drive-nya sudah selesai terbuka.